56, usia saya 58. Dari tangannya, semua dimulai. Telapak yang sudah keriput itu terbiasa bekerja, seperti tanah yang lama tidak tersentuh hujan, tapi tetap menyimpan kehidupan di dalamnya. Ia hafal setiap takaran, seruas kunyit, segenggam asam, dan bahan-bahan lain yang sudah sangat akrab baginya. Semua itu diracik dengan cara yang sama seperti dulu. Cara yang ia pelajari, lalu terus ia ulangi hari demi hari. Kan muda nih gulane mak kan nih mak mama nih. Hah? Gulane kan muda. Mama. Kalau bikin pagi-pagi jam 6 gitu, sekitar jam 6 bikin ditumbuk sudah gitu direbusnya sore, terus besok paginya buat dimasukin ke botol-botol itu, dikasih gula, dikasih garam, terus diadai ke botol, terus kita gendong keliling jualan. Setiap pagi, ia memulai dengan cara yang sama. Meracik, mengaduk, lalu menakar satu persatu ke dalam botol. Gerakannya pelan, tapi pasti, seperti sudah menyatu dengan tubuhnya sendiri. Dalam botol-botol sederhana itu, ia tidak hanya menyimpan jamu, karena ada ingatan, ada pengalaman, dan ada sesuatu yang terus ia jaga agar tidak hilang begitu saja. Dan ketika setiap satu botol berpindah tangan, selalu ada rasa hangat yang ikut menyertainya. Memang sederhana, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa apa yang ia lakukan hari ini masih punya arti untuk esok hari. Mbak Em, kamu Mbak Em. Mbak Yara, kamu. Dari Majen Panjaitan Bedek sampai di Noyo, muter-muter gitu. Berangkat jualannya sekitar jam 9. Baru pulang sekitar jam 1 pulangnya. Paling ya itu Mbak 12 botol gitu. Beras kenturnya bawa 5, kunir asemnya 5, disuruhnya 2, kunir luntas 1, terus sama cabai kuyangnya 1 botol gitu. Di balik senyum letih yang jarang ia tunjukkan, ada keyakinan yang sederhana bahwa apa yang ia lakukan ini tetap harus dijaga sebelum benar-benar hilang di tengah dunia yang semakin tergeser dengan perkembangan zaman. Ketika siang datang semakin keras, matahari terasa menyengat. Jalanan semakin terasa padat dan langkah kota seperti tidak pernah berhenti. Namun, tidak semua orang masih melihat apa yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lewat begitu saja, bagaikan hujan yang jatuh tanpa sempat disadari. Sampai akhirnya, hanya pelanggan tetap yang setia datang menghampiri. Ya masih lakukan yang dulu. Sekarang kan udah anak-anak muda itu
nggak suka kayak yang dulu gitu. Iya, lebih berkurang pembelinya. Oh, sip. Tantangannya ya kalau sepi itu capek banget digendong keliling 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 gitu. Kalau lagi nggak laku ya apa ya itu capek. Dapat uangnya juga sedikit gitu. Bisanya juga cuma jualan jamu tuh, jual yang lainnya nggak bisa. Hari ini tidak semua jamu berpindah tangan dan tidak semua harapan berjalan seperti yang ia bayangkan. Tetapi bukan itu yang paling penting bagi Tinan, karena yang ia bawa pulang bukan hanya sekedar sisa, tapi juga rasa syukur yang mungkin tidak terlihat. Ia juga tahu besok mungkin akan sama saja, atau bahkan lebih sepi dari hari ini. Akan tetapi, selama ia masih bisa berjalan dan tangannya masih mampu meracik tradisi itu, ia akan terus melakukannya dengan senyuman yang tidak akan pernah benar-benar pergi.